Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Virus corona telah menyerang muka bumi sejak bulan Desember tahun 2019. Kita pasti akan satu suara bahwasanya di tahun ini banyak hal yang tidak terduga melanda. Virus ini perlahan menyebar ke seluruh penjuru dunia, membuat resah warga dan roda perekonomian yang menurun drastis, termasuk Indonesia. 2 Maret 2020, Indonesia sudah menjadi negara yang juga terpapar virus corona, diawali dari terinfeksinya 2 orang yang berada di daerah Depok. Sejak saat itulah, jumlah pasien yang terpapar virus corona di Indonesia melonjak tinggi hingga saat ini. Tak luput juga dengan munculnya angka kematian yang disebabkan oleh virus corona. Rasa cemas masyarakat semakin besar karena kehadiran virus mematikan ini. Perkembangan jumlah pasien yang terinfeksi virus corona ini semakin hari semakin bertambah dengan cepat. Pada saat video ini disunting pada 31 Oktober 2020, total pasien yang terpapar virus corona di Indonesia sudah mencapai 488 jiwa yang mengakibatkan ruang gerak semakin dipersempit. Segala aturan sudah dikeluarkan, berdiam diri di rumah, bertegur sapa dengan tetangga pun menjadi hal yang tak lagi lumrah. Semua dilakukan demi keselamatan jiwa dan raga. Sementara pemerintah mengatur gerak cepat untuk mengambil kebijakan menangani virus corona ini, terhitung sejak akhir Maret 2020, beberapa daerah di Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Walau kebijakan sudah diputuskan dan angka penyebaran yang semakin bertambah, sangat bertolak belakang dengan tingkat kepedulian masyarakat dengan COVID-19 ini. Yang awalnya merasa khawatir, sekarang rasa itu dikalahkan dengan alibi bosan. Hal itu dibuktikan dengan masih ramainya kafe dan masih ada beberapa kegiatan yang menghimpun kumpulnya banyak orang. Walau PSBB sudah diputuskan dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang berisi diantaranya membatasi kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, hingga meniadakan aktivitas pada lingkungan pendidikan dan juga pekerjaan. Hal itu membuat masyarakat harus mengambil tindakan yang adaptif dengan mengikuti study from home hingga work from home. Dengan adanya COVID-19 ini dan beberapa peraturan pemerintah yang membatasi kegiatan untuk mengurangi intensitas penyebaran, maka menimbulkan banyak dampak negatif seperti PHK massal, kehilangan mata pencaharian, hingga menurunnya angka pemasukan UMKM. Seperti UMKM konveksi yang mengalami penurunan order. Hal itu akan disampaikan oleh salah satu penggiat usaha konveksi bernama Rizky Ferdiansyah, penggiat usaha konveksi yang juga saat ini seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta. Menelusuri kegiatannya, Rizky menunjukkan bahwa usaha yang digelutinya terkena dampak yang besar semenjak pandemi virus corona menyerang Indonesia. Usaha konveksi Rizky penghasilannya ikut menurun. Beradaptasi, tentu, semua akan menganggap ini hal yang sulit. Tidak pernah ada yang memikirkan bahwa malapetaka semacam ini mampir ke bumi. Memasuki masa PSBB, pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengenakan masker saat ada kepentingan di luar rumah. Mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Semua harus menggunakan masker. Hal itu merupakan salah satu tindakan utama agar satu dan yang lainnya tidak tertular virus.
Masker sudah menjadi keperluan, bahkan barang yang wajib dimiliki orang selama pandemi. Namun di balik kondisi ini, pemerintah juga menyarankan agar masyarakat menggunakan masker yang terbuat dari bahan kain, walaupun keefektifannya tidak bisa dibandingkan dengan masker medis. Tetapi masker kain dapat dijadikan sebagai alternatif daripada tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Dengan adanya kondisi ini, tentu saja peluang usaha masker kain semakin tinggi. Di beberapa sentra konveksi pun sudah banyak produsen beralih memproduksi masker, seperti Rizky. Karena permintaan yang cukup besar, peluang ini ia manfaatkan untuk mengembangkan usaha pembuatan masker kain ini. Nama saya Muhammad Rizky Ferdiansa, umur saya 20 tahun. Ini kan untuk konveksi orang tua saya yang jalanin ya. Kalau untuk konveksi itu berdiri tahun 2012. Gimana keberlangsungan usaha konveksi saat awal pandemi? Saat awal pandemi, gimana ya, namanya usaha ya pasti semua orang juga ngalamin lah. Kalau untuk di masa pandemi pasti untuk omset pun pasti menurun drastis lah. Kalau untuk di masa pandemi di awal-awalnya. Kalau sekarang ya kita macam-macam. Untuk kayak jaket juga terkadang masih produksi, terus rompi juga, baju-baju kayak baju olahraga, baju PDH itu kita produksi juga. Tapi untuk sekarang sih lebih banyak ke masker. Yang membuat lo sebagai seorang produsen itu lo tertarik buat masuk ke dalam memproduksi masker tuh apa? Kenapa kok bisa tertarik? Karena banyak konsumen-konsumen waktu di masa pandemi banyak lah kalau bisa bikin masker dan di situ kita berpikir nih kayak muter otak juga gimana caranya bahan yang tersisa kita bikin masker juga. Jadi ya disitulah kita tertarik untuk bikin masker. Gimana lo bisa kepikiran buat produksi masker kayak gini? Terus apa gara-gara permintaan dari konsumennya yang makin besar? Kalau dibilang ini ya bisa juga dibilang dari konsumen juga karena banyak permintaan lah. Karena berhubung kita kan yang awal itu kita konveksi jaket gitu-gitu kan dan kita masih punya banyak bahan lah istilahnya untuk potong-potongannya. Nah di situ kita muter otak gimana caranya kita bisa bikin masker. Nah dari situlah kita bahan-bahan yang udah nggak kepake atau bahan-bahan sisaan kita pakai lagi untuk jadi masker. Kalau untuk pandemi nggak terjadi mungkin gue nggak berpikiran bahwa gue bakal produksi masker tuh karena untuk gue usaha sendiri kan emang awalnya tuh emang konveksi bordir doang dan kayak jaket doang gitu baju. Kalau menurut lo sendiri keadaan mana yang lebih baik buat usaha konveksi lo sebelum pandemi atau setelah pandemi? Kalau dari pendapatan lebih baik ke sebelum pandemi. Kalau sebelum pendapatan karena dibanding yang sekarang di masa pandemi sama sebelum pandemi jauh lah dari penghasilan juga. Penghasilan yang lo dapat selama memproduksi masker itu? Kalau produksi masker kita hitung aja sehari bisa laku 500 sampai 1000 piece. Hitungan satu maskernya itu bisa 5.000 sampai 6.000. Itu ya sekitar sehari segitulah. 5.000 kali 1.000 ya alhamdulillah 5 juta segitu, sekitar segitu. Berapa persentase sih naik turunnya pas di awal sampai di pandemi ini? Ada berapa persentase turun penurunannya? Dari sebelum pandemi sama pandemi ya sekitar 60% lah. 60%. Kalau misalnya pas di awal kan belum dibolehin nih pakai pemakaian masker kain, itu gimana mas pengusaha konveksi? Ya kita tetap bikin aja karena kan kalau untuk pemerintah larang itu kan mungkin untuk yang kendaraan umum ya, tapi kan kalau yang sehari-hari kayak gini cuma jalan-jalan belanja ke warung atau kemana ya makanya yang masker kain, jadi kita tetap bikin doang. Tetap ikutin peraturan nggak sih yang masker itu harus 2 lapis? Oh kita tetap, kalau itu kita tetap ikutin peraturannya. Inovasi apa aja sih untuk konveksi di awal sampai saat sampai ntar akan adanya vaksin? Kita untuk inovasi
mungkin kalau untuk masker sendiri sih nggak ada ya, karena kan ya masker juga sebagus-bagusnya masker kita mau bikin kayak gimana juga kan. Tuh paling kalau sesudahnya ada pandemi ya paling kita tetap produksi masker karena kan udah terlanjur lah dan kita tetap lanjutin. Tuh. Ada sih pengaruh stop misalnya pas di awal pandemi itu banyak orderan yang di stop atau nggak ada yang order lagi dari konsumen atau yang dari blog. Kalau stop sih enggak, tapi cuma jarang-jarang aja lah. Karena kan sebelum pandemi juga kebanyakan orderan dari kantor, baju-baju kantor, PDH kayak gitu. Baju-baju sekolah, nama, lokasi sekolah. Perubahan apa sih yang konveksi di pengusaha konveksi dari nggak konveksi sini aja, misalnya ada temen kolega konveksi yang lain keluhannya sama. Paling keluhannya kalau dari segi pemasaran aja sih kayak jatuh-jatuhan harga lah kita kalau sesama konveksi. Misalkan kayak di sini tuh harga 5.000, nah di konveksi lain tuh bisa dijatuhin lagi harganya 4.000 atau 3.000 karena kan mereka mikir juga lebih baik harga murah biar laku dibanding harga mahal tapi nggak laku. Gimana ya? Karena kalau dibilang pemerintah kita juga istilah kata apatis aja lah. Ya namanya kita hidup ya kita survive sendiri aja, kita nggak terlalu bergantung pemerintah, nggak terlalu bergantung kemana. Yang penting kita bisa bertahan hidup, nyari duit ya udah. Terus banyak nih masa COVID karyawan di PHK. Gimana usaha sendiri? Kalau usaha sendiri sih karyawan gua alhamdulillah sih nggak kayak gitu. Ya selagi memang alhamdulillah masih ada ya kita bakal terusin, tapi kalau nggak ada, kalau memang karyawan mau pulang kampung ya kita silakan aja, tapi kita nggak dengan catatan dipecat gitu. Untuk penjualannya ini penjualannya langsung si konveksi menjual ke mitra atau langsung konveksi penjual langsung konsumen? Kita dua-duanya juga bisa. Kalau untuk ke mitra, paling kita ke daerah Pasar Tanah Abang atau enggak Tamrin. Kalau untuk konsumen ya kayak gini lah, orang datang ke sini ke toko, mesen-mesen, lihat-lihat gitu. Untuk harapan lo sendiri ke depan kayak gimana? Untuk kedepannya, semoga pandemi ini cepat berlalu lah, karena banyak pengusaha-pengusaha konveksi juga banyak keluhannya juga. Contoh kayak tadi gue bilang kan, pendapatan beda dari sebelum pandemi sama masa pandemi kayak gitu sih.